Kali ini bertemu dengan Kak Roge kembali untuk mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai relasi dan fungsi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja masuk kita materi yang berikutnya ya, untuk matematika mengenai relasi dan fungsi. Ini nanti ada beberapa pertemuan yang akan kita bahas di sini. Ya, jadi langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu mengenai relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Ya, jadi relasi adalah di mana suatu hubungan, ya, suatu hubungan di mana himpunan atau anggota dari A atau himpunan A ini dipasangkan, ya, dipasangkan ke anggota B. Nah, di mana yang dipasangkan ini boleh satu, boleh beberapa, atau tidak ada sama sekali, ya. Jadi itulah yang disebut dengan namanya relasi. Nah, di mana relasi antara himpunan A dengan B ini dapat digambarkan atau dituliskan ya dalam bentuk, ya. Jadi ada dalam bentuk tiga relasi, ya. Relasi himpunan, ya, ini dia bisa kita tuliskan dalam bentuk tiga. Yang pertama adalah diagram panah, ya, diagram panah. Kemudian yang kedua ini bisa kita tulis dalam bentuk koordinat atau disebut dengan diagram koordinat, ya. Dan yang ketiga ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pemetaan, ya, dalam bentuk pemetaan. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu mengenai diagram panah. Ya, misalkan yang pertama di sini kita bahas untuk relasi diagram panah. Nah, misalkan di sini hubungan antara himpunan A ya ke himpunan B, di mana hubungannya di sini adalah kurang dari, A kurang dari. Jadi hubungan A dengan B adalah A kurang dari B, ya, A kurang dari B. Nah, di mana anggota-anggota A? Anggota-anggota A di sini adalah 2, 3, 4, dan anggota-anggota B adalah 3, 4, 5. Sudah? Nah, jadi A kurang dari yang mana pasangannya? Kita lihat di sini 2 kurang dari 3. Jadi hubungan diagram antara himpunan A dengan B ini ditandai dengan tanda panah, ya kan? Kemudian 2 kurang dari 4, ya. Kemudian 2 kurang dari 5, ya. Kemudian 3 juga kurang dari 4, ya. Nah, 3 juga kurang dari 5, ya. 3 juga kurang dari 5 seperti ini. Nah, 4 kurang dari 5. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa anggota A seperti untuk 2 ini dia memiliki diagram panah atau relasi pada anggota B sebanyak 3, yaitu 3, 4, dan 5. Untuk B, untuk yang anggota B juga demikian, untuk anggota 3 juga demikian, memiliki 2 relasi pada himpunan B. Sementara untuk yang anggota 4 ini dia memiliki relasi 1 pada himpunan B. Jadi di sini bisa relasinya 1, 2, atau lebih, bahkan tidak sama sekali. Sekarang kita lihat untuk yang diagram koordinat, ya. Jadi relasi juga bisa digambarkan dalam bentuk diagram koordinat. Kita lihat di sini. Sekarang kita lihat untuk relasi himpunan dalam bentuk diagram koordinat. Nah, di mana pada himpunan relasi hubungan dalam bentuk diagram koordinat ini dinyatakan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana pada sumbu X ini adalah himpunan dari anggota pada himpunan A, dan sumbu Y adalah anggota dari himpunan B. Kita lihat anggota dari himpunan A yaitu berupa 2, kemudian 3, kemudian 4. Kemudian himpunan untuk anggota dari B adalah 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita lihat untuk pasangannya. Di mana ya 2 ini pasangan atau himpunannya relasinya adalah 3, ya. Maka kita tarik ke di sini 2, 3. Nah, hubungan antara
kemudian 25. Nah, ini juga noktanya 25. Selanjutnya untuk 3 ya. 3 ya, relasinya adalah 4. Nah, kita lihat di sini ya kan. Tarik garis. Nah, ini dia untuk noktanya. Kemudian 3 kurang dari 5 juga. Oke, ini dia noktanya. Nah, 4 juga demikian, di situ 4 ya, noktanya adalah 5. Nah, 4 kurang dari 5, ini dia noktanya. Nah, inilah dia untuk diagram dalam bentuk koordinat. Sekarang kita lihat yang ketiga, untuk cara relasi yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Ya, nah himpunan pasangan berurutan ini bisa kita tuliskan ya, di mana hubungan antara himpunan A dengan himpunan B ya dapat dikatakan AX adalah elemen dari A atau anggota dari A dan Y adalah elemen dari B, ya kan? Nah, di mana di sini ya himpunan pasangan berurutan dari himpunan semuanya ya, 2 ini berpasangan atau berrelasi dengan 3, kemudian 2 berrelasi dengan 4, kemudian 2, berrelasi dengan 5. Nah, selanjutnya untuk 3 ini dia berrelasi dengan 4 ya, kurang dari 4, kemudian 3 berrelasi dengan 5. Selanjutnya untuk 4 berrelasi dengan 5. Nah, setelah selesai untuk himpunan anggota-anggota berurutannya, sekarang kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, jadi seperti itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk untuk step yang kedua, yaitu mengenai pemetaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pemetaan ya? Jadi yang dimaksud dengan pemetaan adalah hubungan ya, hubungan relasi antara himpunan A ya, himpunan A menuju ke himpunan B, di mana di sini dia hubungannya yaitu hanya satu-satu ya. Jadi di sini dia berhubungan yaitu satu-satu, artinya setiap satu anggota A itu dipasangkan ke satu anggota B. Inilah yang disebut dengan pemetaan. Nah, sebagai contoh kita lihat untuk himpunan A, kemudian ini untuk himpunan B, di mana ya di sini ya pasangan untuk bilangan ganjil kita ambil 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, pasangan untuk bilangan ganjil berarti 1 untuk himpunan ini ya, 7, 9, 11 ya. Nah, ini dia beranggotakan 1 saja. Ya, ini contoh. Jadi oke, ini dia. Nah, jadi anggota A hanya 1 relasinya dengan himpunan B, maka inilah disebut dengan pemetaan. Oke, nah sekarang kita lihat kalau misalnya di sini saya buat seperti ini ya. Oke, ini dia. Nah, ini ada 2 himpunan juga, di mana di sini anggotanya A, himpunan B ya. Di sini dia anggotanya 3, 4, 5. Kemudian di sini A, B, C, D. Nah, misalkan di sini saya bikin anggota A ya, ini berpasangan dengan anggota B, kemudian yang ini kemari, ya kan? Kemudian yang ini kemari, kemudian yang ini kemari. Nah, apakah ini disebut dengan pemetaan? Ya. Nah, ini bukan pemetaan. Kenapa? Karena ada anggota A ya yang dia berpasangan lebih dari 1 relasi ya, atau 2. Jadi pemetaan itu hanya dia hubungannya 1-1. Nah, maka untuk yang A ya, untuk himpunan A ini disebut dengan daerah asal ya, daerah asal atau disebut dengan istilahnya domain. Nah, untuk yang himpunan B ini disebut dengan namanya daerah kawan ya, daerah kawan atau disebut juga dengan namanya kodomain. Sudah? Nah, sementara ada juga istilah yang disebut dengan namanya daerah hasil ya, daerah hasil. Nah, di mana daerah hasil ini diistilahkan dengan range. Nah, di mana untuk daerah hasil di sini adalah yang mana? A, B, C, D. Jadi ini semua termasuk daerah hasil ya, tapi juga bisa dikatakan sebagai dengan daerah kodomain atau daerah kawan. Nah, sementara yang 3, 4, 5 ini adalah daerah asal atau domain, ya kan? Nah, jadi seandainya ada di sini anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, maka yang tidak berpasangan tadi bukan daerah hasil. Nah, kebetulan ini saya bikin di sini, misalkan ada di sini anggota
anggotanya E, maka untuk yang daerah hasil atau range adalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Nah, untuk menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan, maka di sini banyaknya jumlah anggota A ini dinyatakan dengan N dalam kurung A, ya, jumlah A. Kemudian banyaknya anggota B maka dinyatakan N dalam kurung B. Maka nanti untuk menentukan pemetaan dari A ke B, ya, ini memiliki rumus, ya, NB pangkat NA atau jumlah B pangkat jumlah A. Nah, atau pemetaan dari B ke A, maka ini rumusnya jumlah anggota A, ya, pangkat jumlah anggota B. Nah, ini lagi, ya. Sebagai contoh kita lihat, ya, ini dia rumusannya. Contoh, misalkan anggota A, ya, himpunannya anggotanya di sini 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B, ya, ini A, B, ya, A sama B. Maka, ya, dari di sini bisa kita tentukan jumlah anggota A, ya, ini jumlah anggota A 1, 2, 3. Sementara jumlah anggota B ini 1, 2, ada 2. Maka pemetaan dari A yang menuju ke B, ya, ini rumusnya adalah jumlah B tadi pangkat jumlah A. Maka jumlah B adalah 2, pangkat jumlah A adalah 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, sementara untuk jumlah pemetaan dari B menuju ke A, ya, maka tadi rumusnya adalah jumlah yang anggota A pangkat jumlah anggota B. Maka jumlah anggota A tadi ada 3, pangkat jumlah anggota A adalah 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu. Kita lanjut mengenai korespondensi satu-satu. Jadi yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu artinya banyaknya, ya, banyaknya himpunan A, ya, himpunan A ini sama dengan, ya, sama dengan jumlah himpunan B, ya. Nah, artinya setiap anggota A itu dipasangkan dengan anggota B, ya, di mana jumlahnya itu setiap anggotanya adalah 1. Maka di sini dinyatakan jumlah himpunan A, ya, ini sama dengan jumlah himpunan B. Nah, berapapun itu jumlahnya, yang penting jumlahnya adalah sama. Maka inilah dia untuk rumusannya. Nah, untuk rumusannya, ya, maka banyaknya pemetaan, ya, dari korespondensi satu-satu ini, banyaknya pemetaan korespondensi satu-satu, ya, pemetaan pada korespondensi satu-satu ini dari himpunan A menuju ke himpunan B, ya. Nah, ini dirumuskan N dikali N dikurang 1, ya, dikali N dikurang 2 dikali N dikurang seterusnya, ya. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini.
9. Sehingga didapatkanlah pasangan berurutannya 1, 3, kemudian 2, 5, kemudian 3, 7, dan 4, 9. Nah, sekarang untuk lebih memahami, sekarang kita akan membahas soal pengantar. Sekarang akan kita bahas untuk soal pengantar mengenai relasi dan fungsi ini. Yang pertama, dari pemetaan di bawah ini, maka daerah hasilnya adalah, nah daerah hasil tadi namanya apa? Iya, namanya adalah range, ya kan? Nah, yang mana yang range-nya? Kita lihat, ya, daerah asal adalah A, B, C, D atau domain, kemudian kodomain daerah kawan adalah 1, 2, 3, dan 4, dan daerah hasil adalah yang merupakan pasangan dari himpunan anggota yang pertama ini, yaitu 2, 3, dan 4. Yang maka jawabannya adalah D. Sekarang nomor 2, kita lihat. Bila P anggotanya 1, 2, dan Q anggotanya 3, 4, 5, maka P dikali Q adalah. Nah, maka nanti apabila P dikali Q ini nanti dihasilkan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat di sini anggota P 1, maka kita pasangkan dengan Q, ya. Jadi 1, 3, 1, 4, 1, 5. Yang mana itu 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ya, ini A, B, ya kan? Kemudian kita lihat yang 2, ya, anggota P pada 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Yang mana itu 2, 3, 2, 4, 2, 5. Maka jawabannya adalah B. Ya. Next, yang berikut nomor 3. Faktor dari 4P adalah anggotanya faktor dari 4. Q anggotanya faktor dari 5. Banyaknya pemetaan dari P ke Q adalah. Nah, kita lihat di sini jumlah anggota P berapa? Kita lihat faktor dari 4. Faktor dari 4 itu 1 kali 4 berarti 1 dan 4. Kemudian 2 kali 2, 2 kali 2 berarti faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Inilah anggota himpunan dari P. Kemudian anggota himpunan dari Q faktor dari 5. Ya, anggota himpunan Q faktor dari 5, 1 dan 5 saja, hanya 2. Berarti dari sini bisa kita lihat jumlah anggota P adalah 3. Jumlah anggota Q ini berapa? Iya, 2. Ya kan? Nah, dari sini untuk menentukan pemetaan dari P menuju Q, ya, artinya jumlah Q pangkat jumlah P. Jumlah Q adalah 2, pangkat jumlah P 3. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 2 kali 2 kali 2. Next, yang berikutnya, pasangan himpunan berikut yang dapat berkorespondensi 1-1. Berarti jumlah anggota A yang kalau korespondensi 1-1, jumlah anggota A ini sama dengan jumlah anggota B. Maka inilah disebut dengan korespondensi 1-1. Nah, kita lihat untuk anggota A di sini jumlahnya 4, yang B juga jumlahnya 4. Berarti di sini dia, ya, pasangan himpunan berikut yang dapat berkorespondensi 1-1 adalah kecuali, ya, ini kecuali kita tambahin. Nah, yang A ini benar. Kemudian yang B, warna lampu lalu lintas. Nah, warna lampu lalu lintas itu apa saja? Merah, kuning, hijau, ya kan? Berarti ada 3. Berarti jumlah anggota P 3. Kemudian Q adalah titik sudut segitiga ABC, maka titiknya ada 3 juga. Jadi di sini jumlah P 3, jumlah Q juga 3. Ini juga termasuk korespondensi 1-1. Kita lihat yang K, huruf vokal. Huruf vokal apa saja? A, I, U, E, O. Berarti jumlah anggota K adalah ada di 5. Hari dalam seminggu ada berapa? 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan? Berarti jumlah anggota L adalah 7. Dan ini bukan termasuk korespondensi 1-1. Jadi kecuali yang C. Kita lihat yang M. M anggotanya ada 4. Yang N faktor dari 6, yaitu 1, 2, 3, dan